Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya, Pak Eci. Kita akan bahas mengenai konsep manajemen keuangan ya. Jadi pada kali ini KPIC akan bahas tentang manajemen keuangan dan terkhusus yaitu tentang apa yang akan kita pelajari setelah UTS ya. Oke. Yang pertama, kita ingin coba overview dulu mind map-nya ya. Nah, ini adalah pelajaran yang akan kita pelajari untuk manajemen keuangan, tapi setelah UTS ya, sampai dengan UAS. Jadi, pada dasarnya kalau kita berbicara tentang manajemen keuangan, maka untuk pembahasan setelah UAS ini akan menyentuh kedua hal. Ya, yang pertama ke micro level, dan yang kedua adalah ke meso level. Ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk micro level, buat apa sih untuk micro level itu digunakan untuk corporate financing ya, seperti itu. Jadi corporate financing itu apa? Pada dasarnya ini masih berkaitan dengan pertemuan terakhir sebelum, UTS ya, yaitu tentang investment decision criteria. Nah, dalam investment decision criteria itu ada macam-macam cara mengukurnya. Pertama NPV, kedua profitability index ya, kemudian ketiga ada, apa namanya, payback period ya, ada yang discounted payback dan sebagainya. Nah, ini semua sudah kita pelajari tapi tidak akan kita perdalam di UAS ini. Yang akan kita perdalam adalah NPV ya, sebagai, salah satu alat untuk menentukan apakah investasi ini layak atau tidak. Nah, ini adalah alat utamanya, NPV ya. Nah, memang ada, apa namanya, ada juga profitability index, kemudian payback period dan sebagainya. Nah, itu memang digunakan juga, tetapi atau IRR gitu ya, internal rate of return. Tetapi yang biasanya digunakan sebagai alat utama adalah NPV ya. Nah, kemudian, nah di sini, ini digunakan untuk yang namanya project financing. Jadi ini levelnya untuk yang sangat kecil gitu ya. Jadi kalau kita ibarat perusahaan, nah ini perusahaan misalkan ya, PT A, B, C gitu ya, atau kalau kita menggunakan istilah emiten ya, emitennya apa ya, Unilever misalkan, UNFR, UNVR. Nah, Unilever ini dia memiliki untuk menjalankan bisnisnya, dia menjalankan berbagai macam proyek, proyek satu sampai proyek mungkin berapa gitu, 1.000 kali ya. Nah, seperti itu. Nah, dan setiap proyek itu dianalisis apakah proyek ini akan menghasilkan revenue buat si Unilever atau tidak gitu ya. Kalau dia bisa menghasilkan revenue di masa yang akan datang, maka proyek ini akan dieksekusi. Seperti itu. Nah, jadi berbicara tentang konteks manajemen keuangan, konteksnya adalah bagaimana mendapatkan revenue dari eksekusi proyek. Kalau proyeknya menguntungkan, then kita bisa akan mendapatkan revenue di masa yang akan datang. Tetapi kalau proyeknya rugi, ya boro-boro revenue, yang ada kita malah mengeluarkan biaya untuk menambal pengeluaran ya, seperti itu. Nah, sekarang apa aja yang akan kita bahas? Pada dasarnya kita akan bahas tentang NPV di pertemuan setelah UAS ya. NPV ini ada dibahas dalam 3 sesi. Jadi kita akan memperdalam mengenai NPV atau, net present value, seperti itu ya. Untuk menganalisa suatu project ya, satu project ya. Jadi, bisa ya per project nanti kita akan menganalisa ya. Nah, seperti itu. Jadi tiap project dianalisa dengan menggunakan tools NPV ini. Dengan pertama, kita NPV itu kan rumusnya adalah, sigma dari future free cash flow ya, dibagi dengan 1 plus I ya, atau plus K sama aja lah ya, pangkat N. Nah, gini ya. Jadi sigma dari ini semua ya, seperti itu ya, jumlah atau sigma itu ya. Nah, oleh karena itu unsur pembentuk NPV ada 3, free cash flow-nya, I-nya atau cost of capital, sama N-nya periodenya. Cuman N ini kan tidak akan dibahas begitu detail, sehingga yang akan dibahas hanya 2 saja, free cash flow sama I atau cost of capital. Nah, seperti itu. Nah, sehingga, untuk MPV di pembahasan setelah UAS gitu ya, setelah UTS, maka kita akan memperdalam masing-masing, apa namanya, variabel dari penyusun rumus NPV ini ya. Yang pertama kita akan belajar tentang project cash flow. Nah, ini di pertemuan 9.
Kemudian kita akan belajar tentang risk analysis and project evaluations. Jadi setelah si apa namanya project cash flow ini kita apa namanya kita analisis apa aja sih yang menjadi cash flow suatu project gitu. Kalau di pertemuan sebelum pertemuan 7 ya sebelum UTS itu kan kita sudah mendapatkan apalagi di soal ujiannya anak-anak STAN ya. Kita sudah mendapatkan ya misalkan year 1, Y1, 2, 3 di sini udah ada cash flow-nya ya cash flow-nya 1.000 gitu ya, atau initial outlay-nya IO misalkan, berapa IO-nya, misalkan 10.000 gitu ya. Nah kemudian, cash flow year pertama 1.000 dan seterusnya. Nah kita ingin mengetahui 1.000 ini dapat dari mana? Nah itulah yang akan dibahas di bab 9. Ya, seperti itu di pertemuan 9. Nah, kemudian kita analisis lebih lanjut. Dari cash flow tersebut kira-kira ada resiko nggak gitu ya. Nah, kita lakukan sensitivity analysis atau kita melakukan apakah resiko-resiko terkait apa saja yang berkaitan dengan eksekusi dari proyek ini. Apakah cash flow ini kan berupa asumsi ya, diperkirakan. Nah, kira-kira apa saja yang bisa mempengaruhi dari asumsi cash flow yang dibuat ya? Ada banyak ya. Nanti kita akan bahas di session ke-10 atau pertemuan 10. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang si I-nya ini atau cost of capital, ya seperti itu. Nah, di pertemuan 11. Nah, itu adalah garis besar 3 pertemuan awal setelah UTS ya. Nah, kemudian di 4 pertemuan terakhir setelah UTS, kita akan membahas tentang setelah kita mengetahui unsur mikronya, kita akan membahas unsur yang lebih apa ya, lebih besar daripada perusahaan hanya satu proyek. Jadi unsur-unsur proyek itu terdiri dari berbagai macam satu perusahaan itu terdiri dari berbagai macam proyek. Nah, semua proyek yang ada di dalam perusahaan dikelolanya dengan apa namanya skema corporate financing. So, kita akan berbicara tentang meso level. Jadi kita akan berbicara tentang perusahaan itu sendiri. Project yang ada dalam perusahaan, semuanya dalam perspektif perusahaan. Jadi perspektif yang lebih meso, perspektif yang lebih besar daripada perspektif mikro, gitu ya. Nah, apa aja? Yang pertama kita akan bahas tentang capital structure policy, ya. Kita akan bahas tentang dividen, ya, dan sebagainya di pertemuan 12. Kemudian kita akan bahas tentang financial forecasting and planning, kemudian juga risk management, gitu ya. Bagaimana mengelola resiko dari satu perusahaan, ya. Perusahaan itu memiliki berbagai macam lini bisnis, ya. Dan ini we are talking about emiten, gitu ya. We are talking about perusahaan yang listing di bursa, baik AKM atau akuntansi keuangan maupun manajemen keuangan pada dasarnya berbicara tentang suatu perusahaan kalau berbicara corporate gitu ya, berbicara yang ideal. Idealnya apa? Idealnya adalah perusahaan yang sudah listing atau yang sudah masuk bursa. Seperti itu ya. Tapi bukan berarti ini nggak bisa kita terapkan untuk perusahaan privat ya atau perusahaan yang belum go public ya. Bisa tetap konsepnya kita terapkan. Hanya saja perlu penyesuaian ya. Biasanya data-data perusahaan privat itu sangat terbatas ya. Tidak selengkap data perusahaan yang go public. Nah, seperti itu. Kemudian ya itu risk management di sini berarti risk management yang berkaitan dengan si perusahaan itu sendiri ya, tidak hanya per project tapi satu perusahaan kita analisis resikonya ya. Kalau ilmunya ini yang terakhir yang biasa saya terapkan itu KOSO ya, KOSO, tapi itu sudah tidak kita gunakan lagi. Dulu Kementerian Keuangan menggunakan KOSO. Sekarang kita beralih ke ISO 31000 ya, seperti itu. Oke, nah nanti seperti apa bentuknya? Nah, nanti kita akan lihat di pertemuan ke-14. Baru yang terakhir adalah tentang International Business Finance. Ini kita akan membicarakan tentang apa? Ya, karena perusahaannya itu sudah internasional, ya, maka dia menggunakan mata uang yang diakui oleh dunia, yaitu dolar. Jadi ini menggunakan mata uang asing, ya. Nah, oke, jadi itu kurang lebih gambaran umum mengenai apa saja yang akan kita pelajari pasca UTS, ya. Nah, itu dulu, nanti kita lanjutkan pembahasan berikutnya mengenai project cash flow pada video selanjutnya. Terima kasih.